Ibadah kita malam ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Bertugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Yohana, Penatua Cecilia, dan Penatua Rati. Pemandu pujian Saudara Jason dan Saudari Amy, pengiring pujian Saudara Farel dan Saudari Jessica, multimedia dan sound system Ibu Debbie, Saudara Stephen dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Datanglah kepada Tuhan, agungkanlah namanya. Sebab kasih-Nya agung dan rahmat-Nya tiada batas. Yang gelisah ditenangkan, yang rapuh dikuatkan, yang terluka dipulihkan. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi yang berbalik kepadanya. Mari datang dengan hati bersyukur, karena kasih-Nya melampaui segala pengertian. Terpujilah Tuhan yang kasih-Nya agung selamanya. NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Karti
Ibadah Rabu pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat malam, silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak. Umat yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu ini merupakan awal dari kita memulai Prapaskah. Kita diajak untuk meninggalkan kemunafikan dan segala kepalsuan. Terlalu lama kita bersembunyi di balik kesalehan, menyimpan letih di balik senyuman, menutup luka dengan kesibukan, menata wajah agar tampak beriman. Padahal Tuhan tidak mementingkan penampilan, melainkan hidup benar dalam pertobatan. Kalau nanti abu akan menyentuh dahi kita, maka abu yang melekat itu bukan sekedar tanda kefanaan, tetapi juga suatu ajakan untuk kembali kepada sang kebenaran. Ku ingin berperangai. Lemah
sana dirimu. Kita berdoa. Malam ini ya Allah, kami teduhkan hati. Kami ingin bersama duduk merenungi hidup kami. Mengawali satu masa prapaskah dengan bersama menilik ke dalam batin. Apa yang sudah kami buat selama kami hidup? Dengan bersama melihat siapa diri kami, manusia terbatas yang Engkau ciptakan menjadi mulia. Hadirlah bersama kami ya Allah, ketika firman-Mu ingin kami baca, ketika bagian Mazmur ingin kami nyanyikan, ketika Injil kembali diberitakan. Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami, menguasai ruangan ini, menguasai setiap ruang yang ada di hati kami. Tuntunlah kami dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh hari itu sudah dekat, hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut, seperti fajar merebak di atas gunung-gunung. Datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan,
menangis di antara serambi depan dan mezbah, dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnyalah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani
Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6. Mulai ayat pertama sampai ke-6, dilanjutkan 16 sampai 21. Injil Matius pasal 6 mulai ayat pertama. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lanjutkan ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik. Hanya satu kali dalam setahun kita ngumpul di hari Rabu. Bagaimana perjalanan dari kantor, dari tempat Bapak Ibu bekerja? Mungkin sana sini macet. Mungkin kita ini semua lagi sama-sama diajak dekat Tuhan. Ada yang terawih, betul? Ada yang kemarin juga malamnya bahkan ya udah sembahyang tahun baru, betul? Dan hari ini kita masuk di dalam Rabu Abu. Rasanya gimana ya? Semua orang dianggap orang-orang yang begitu saleh beragama. Kita semua jadi orang-orang yang begitu rajin memenuhi kewajiban-kewajiban agama kita. Bapak Ibu senang gak kalau disebut rajin? Senang lah ya. Ada yang malu juga rupanya. Kenapa kita malu? Mungkin karena judul hari ini nih. Kita rajinnya pura-pura. Benar gak sih Bapak Ibu? Pura-pura rajin. Tema kita adalah melepas kemunafikan. Ya, melepas kemunafikan. Berarti kita mau bilang kalau dia itu permen karet, kita harus lepaskan, ya. Keluarin tuh dari mana lah ya. Kalau kita habis makan permen karetnya ya kita harus lepaskan dan kita buang. Kalau kemunafikan itu sesuatu yang melekat di baju kita harus lepaskan juga bajunya. Ya. Karena itu lebih jujur, enggak pakai munafik. Tapi Bapak Ibu, ngomong-ngomong apa sih kalau kita ngomongin kemunafikan? Slide pertama, saya akan mengajak kita melihat slide berikut. Siapa di antara kita yang seumur hidup belum pernah ngebohong? Sekalipun belum pernah bohong. Termasuk misalnya ya, kalau ditanya orang, punya duit gak lu? Bayarin gue ini dong. Kita bilangnya gimana biasanya? Enggak. Spontan. Padahal sebenarnya di kantong ada duit gak? Kecil ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kita mah reaksinya cepet aja deh gitu ya. Gak punya gitu ya. Nah Bapak Ibu, ada gak sih yang belum pernah bohong seumur hidup? Kayaknya gak ada ya. Hampir gak pernah ada kali ya di bumi ya. Waktu anak kita masih kecil aja kita suka bilang gini, kamu tuh ya gak boleh bohong sama orang tua. Ntar Tuhan marah loh, bener gak? Tapi kalau orang tuanya boleh gak bohong sama anaknya? Curang banget. Kita suka nakut-nakutin anak kita bilang Tuhan marah. Padahal Tuhan yang gak marah. Kita aja yang suka memperalat nyebut-nyebutnya nama Tuhan. Bawa-bawa Tuhan. Coba kita lihat, kadang-kadang kita bohongnya kayak apa sih? Kalau ada tiba-tiba handphone kita bunyi,
kring gitu ya. Atau apalah gitu ya, pakai getar gitu kan. Padahal udah malam nih, udah jam 10.11. Biasanya ada gak sih yang jam 10.11 tuh tiba-tiba nelpon kita? Terus biasanya tuh pasangan kita tuh langsung kaget ya, udah jam tidur gitu kan. Terus kita bilang apa? Aduh nih bos gue loh dari kantor, gak tahu nih ada apa sih. Tiba-tiba dia nelpon. Terus kita bawa handphone kita keluar. Bener gak sih bosnya? Bener gak Bapak Ibu ditelepon bos malam-malam sampai kita ngumpet-ngumpet sama pasangan. Slide kedua nih Bapak Ibu ya. Kadang-kadang sama pasangan juga kita bohong, bener gak? Apakah hatimu gembira? Gembira dong. Kemarin kan baru dapat berlian di hari Valentine, betul? Bener gak sih gembira gara-gara berlian? Kalau gak dapet boro-boro gembira gitu ya. Nah Bapak Ibu dulu mah ya, saya gak tahu nih masih ada yang suka inget gak? Ada ceritanya tuh kalau orang bohong katanya apanya yang panjang? Hidungnya panjang ya. Ada paman Gepetto, lalu ada anaknya ya si boneka Pinocchio ini yang selalu diingetin, kamu satu bohong nambah loh ya 0,1 senti lah setiap satu kali bohong misalnya gitu ya. Kalau sekarang kita bohong ada cirinya nggak? Biasanya ketahuan nggak sih? Lewat waktu ketahuan, betul? Ya, pasangan kita udah kenal lah, ciri-ciri kita lah. Kelihatannya kita mah nggak tahu, padahal mah orang yang tahu itu nggak mau aja terus terang, supaya ngasih tahu kita tuh kan, kamu bohong kan, nggak mau bikin kita malu, bener nggak? Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita suka merasa happy kalau kita udah bisa bohong. Padahal slide berikut. Ada yang mau mengatakan sebenarnya kalau kita bohong sekali itu sebenarnya 3 kali loh. Yang pertama katanya dia bohong sama dirinya sendiri, baru dia bohong sama orang lain. Itu kutipan. Tapi kalau buat saya sebenarnya 3 kali. 1 kali dia bohongin siapa? Tuhan. Bukan cuma dirinya sendiri, sama Tuhan, baru sama orang yang dia bohong. Kalau 1 bohong aja udah kuadratnya tuh 3 ya. Apalagi yang sehari-hari kita ngumpulin kebohongan berapa banyak Bapak Ibu? Malu gak sih rasanya? Katanya anak-anak yang hidup dalam kebenaran ya. Tapi kadang-kadang kita mau bilang, aduh sehari-hari kalau saya mau coba ngitung mah ya. Sehari aja berapa kali sih kita bohong? Nah Bapak Ibu hari ini kita mau ngomongin tentang munafik. Slide berikut. Sebenarnya apa sih munafik? Apa sih munafik? Orang suka bilang, lu muna aja lu. Kira-kira apa sih? Kalau orang bilang temennya itu muna, bayangan Bapak Ibu kayak apa sih? Kita mau ke Rabu Abu dong, nggak boleh nongkrong dulu. Jadi dari kantor langsung, ya. Soalnya kan di gereja udah disediain roti tuh tadi, ya. Lu mah nggak biasanya ini ke gereja nih, muna aja lu . Tadi ada nggak Bapak Ibu yang diledekin temennya begitu? Orang mau mengatakan kita orang yang suka muna, ya. Stempel kita apapun, tapi kita yang paling tahu. Hari ini Alkitab juga jadi cermin nih. Kayaknya kita lagi berkaca sama Alkitab. Alkitab bacaan Injil secara khusus ingin mau mengatakan beberapa hal yang kaitannya sama muna itu tuh. Bohong itu tuh. Tadi kita baca setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah hati-hati kalau kita bersedekah.
Kadang-kadang kita bilang ini, aduh saya mau bersyukur sama Tuhan. Makanya saya mau berbagi sama fakir miskin misalnya gitu ya. Saya mau berbagilah sama siapapun. Jangan lupa ya, bikinin pengumuman. Ini mah sumbangan dari saya. Benar gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita mah lagi mikirnya gini, wah yang penting mah saya mah mau bersyukur sama Tuhan. Tapi hati-hati, sebenarnya omongan kita itu sama gak sih dengan itikat hati kita, dengan tindakan kita, dengan pikiran kita, dengan seluruh hidup kita. Benar-benar kita mau bersyukur sama Tuhan atau ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. Supaya orang lain bilang, ini dia mah baik banget, murah hati, tidak sombong. Sering banget dia bagi-bagi hadiah misalnya gitu ya. Atau seperti yang tadi kita baca, ada orang juga yang pada waktu itu dengan senangnya bisa berdoa. Pakai kain-kain panjang, biasanya mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Kan maunya mah berdoa sama Tuhan. Tetapi kenapa perlu di tikungan jalan? Jalan raya lagi kalau tadi Bapak Ibu baca TB2. Di tikungan jalan raya. Bayangin Bapak Ibu kalau ada jalan raya ya. Ada gak usah susah-susah lah. Di Jalan Jenderal Sudirman ada orang berdoa, mengangkat tangan, lalu berdoa dengan keras kepada Tuhan ya. Bapak Ibu kira-kira mikirnya apa? Rajin ya, buat berdoa aja jalan dulu ke Jenderal Sudirman gitu ya. Atau mau dibilang gini, kalaupun dia berpuasa supaya orang tahu bagaimana dia sudah berpuasa, mukanya itu sendu banget. Sedikit kuyu, habiskan puasa menahan lapar. Jadi kan kelihatannya aduh gimana lah gitu. Berkali-kali diungkapkan lewat Injil dan pengajaran Tuhan Yesus, hati-hati. Yang Tuhan mau adalah lakukan dengan tersembunyi. Baik itu ketika kamu memberi, ketika kamu bersedekah, berderma, ketika kamu berdoa, kunci pintu, tutup kamarmu dan berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Di tempat yang tersembunyi. Ketika kamu berpuasa gak usah bikin pengumuman. Saya lagi puasa Bapak Ibu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada Bapamu yang tersembunyi. Karena tiap orang akan mendapat upahnya masing-masing. Kalau kepengennya pujian mah udah dapet. Jadi gak usah lagi dari Tuhan. Pengajaran Yesus seperti itu. Kamu mah udah langsung spontan dapet lah. Dipuji, saleh luar biasa. Jadi ngapain lagi minta dari Tuhan? Hari ini kita diajak memulai masa Prapaskah dengan hati-hati. Hati-hati menggunakan apa yang Tuhan beri untuk kita. Kesempatan berbagi, kesempatan berdoa, kesempatan berpuasa. Lakukan dengan segenap hati, bukan supaya orang lihat, tapi lakukan kepada Allah yang tersembunyi. Jadi hari ini sampai 40 hari ke depan kita mau ngapain sih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan. 1 atau 2 tindakan yang sungguh-sungguh menjadi komitmen Bapak Ibu selama 40 hari ini. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Dan hari ini secara khusus pemberitaan dalam Rabu Abu mau mengajak kita melihat no flexing. Enggak perlu pamer. Enggak usah pamer juga nih. Kalau ntar kita pulang udah pakai toreh-toreh gitu ya Bapak Ibu ya. Ada di IG dong ya. Kan orang saleh ikut Rabu Abu. Terserah sih Bapak Ibu, tapi jujurnya pemberitaan Injil hari ini mau bilang anti pamer. Dalam doa, dalam kita berderma, dalam kita berpuasa,
Karena satu hal, kalau Bapak Ibu lakukan itu karena cinta kepada Tuhan, gak perlu orang lain yang tahu, Tuhan yang tahu. Kalau Bapak Ibu merasa dicintai oleh Tuhan, merasa ingin mengasihi Tuhan, pasti apapun bisa kita lakukan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sementara kalau kita cuma supaya kelihatan orang, itu mah di kulit luar, boro-boro sampai ke dalam hati. Jadi hari ini kita mau belajar untuk memilih. Saudara mengasihi Tuhan dari dalam hati, no flexing. Kalau saudara mau menyatakan kasih kepada Tuhan, lakukan itu dari dalam hati. Bukan supaya orang lain tahu, cuma Tuhan yang paling tahu. Amin. Saat hening untuk kita semua. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita dipanggil untuk melepaskan kemunafikan dan kembali kepada kebenaran. Marilah kita menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kerapuhan diri kita. Tuhan, Engkau mengenal kami seluruhnya. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami sebelum kami mengungkapkannya. Namun kami justru menampilkan kepalsuan diri. Ketika berdoa, kami ingin agar dipuji. Ketika berbuat baik, kami ingin supaya dilihat. Pada saat ini kami mengaku telah hidup dalam bayang kepura-puraan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kenal hati
Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Engkau mengenal setiap kami. Meski kami bersembunyi di balik topeng. Kadang kami pandai terlihat sabar. Padahal hati kami penuh amarah. Kadang kami berkata kasih padahal menilai dan menyimpan iri. Ampunilah kami, Tuhan. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita berdoa. Selidiki kami ya Allah, kenalilah hati kami. Tuntunlah kami ke jalan yang kekal. Dan lepaskan kami dari kemunafikan yang menyesakkan. Jadikan kami manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup dengan hati yang tulus dan menyatakan kasih bagi sesama kami. Amin. Bagi setiap orang yang bersedia menyatakan pertobatan, maka terimalah abu. Abu ini adalah simbol dari kefanaan dan keterbatasan diri kita. Sebab Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 mengatakan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
menatap
debu dan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu, kembali menjadi Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu, Sebab engkau debu kembali menjadi debu. akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu Kamu adalah debu kembali menjadi debu. dan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu Engkau debu dan kembali menjadi debu. akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan kembali menjadi debu. Ayo. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Ya. Kamu adalah debu dan kembali menjadi debu. Thank you. Ini ada bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengakui dosa, sambutlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jadilah terang kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Jadilah terang dalam zaman gelap. Jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Jadilah kekuatan agar kami hidup
manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kita berdoa. Engkau mengetahui dan mengenal kami satu persatu. Mampukan kami memasuki masa prapaskah ini dengan hati. Ketika kami ingin menyatakan kami mengasihi Tuhan, mampukan kami menaruh komitmen itu dengan sungguh. Apapun yang kami pilih sebagai bentuk penyangkalan diri kami, biarlah kami melakukannya untuk cinta kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan kami, memampukan kami untuk hidup di dalam mengikut jejak Kristus sepanjang hidup kami, dan secara khusus sepanjang masa prapaskah ini. Berkati setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Engkau kenal beban-beban hidup kami. Engkau kenal pergumulan-pergumulan kami. Jadilah terang untuk kami, supaya dimanapun kami boleh melangkah bersama Tuhan, dan kami boleh mengalami hidup kami terus dikuatkan. Ketika kami debu, Engkau menyelamatkan kami dan memandang kami layak untuk dikasihi. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan malam ini, kami menyerahkan keluarga kami dan setiap orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Engkaulah yang terus tutup bungkus dan sertai kami, mereka, semua satu persatu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, hari ini kita diingatkan untuk melepaskan kemunafikan kita. Dan dengan sungguh kita berjalan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Hadapilah dunia yang cemar, nyatakanlah kasih yang benar. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami
kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita kembali ke rumah. Kita kembali ke tengah kehidupan kita diiringi berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa meneguhkan langkahmu. Rahmat Yesus Kristus menyucikan hatimu. Persekutuan Roh Kudus terus memampukanmu hidup tulus dan benar di tengah dunia yang cemar. Hosana amin, Hosana amin, Hosana amin. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat dipersilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah Rabu Abu telah selesai. Selamat memasuki masa pantang dan puasa. Mari kita jalani masa ini dengan setia dan penuh kesungguhan. Mohon umat menjaga keheningan saat keluar gereja. Terima kasih.